Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, minal aidin wal faizin ya semuanya ya. Maaf lahir batin. Kita semuanya dari nol lagi. Jadi antara kita sudah kosong-kosong ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Masih ada di dusun masing-masing? Apa sudah ada di Palembang di kosan? Dina balik ke ini nggak? Mana? Makassar? Makassar. Mataram. Enggak, Bu. Enggak, di mana kemarin mudiknya? Ikut temen apa di Layubay? Di Layo Bayi, Bu. Ya Allah, enggak di Layubay. Sepian dong. Gitu. Oke. Sandrina di mana nih, Sandrina? Kok wajahnya kayak kelinci jadinya? Kamu pakai Di apa, Sandrina? Wajahmu kayak ini, Sandrina. Ya, Riama dari Bandung, Riama. Iya, Ibu. Sudah di Bandung lagi apa masih di kampung? Nggak balik, Ibu. Kamu di nggak balik di Bandung baik berarti? Iya, Ibu. Kemarin Anissa Romadhona tuh balik caknya ya? Iya, Ibu. Anissa sama Oh, Rosalina itu balik, Bu. Aku balik. nggak. Kamu ndak balik? Oh ya ampun, malah jalan-jalan terus nih di sana ya, di Bandung ya. Hmm. Dela di mana Dela? Lah sudah balik belum? Di Parpus Ibu. Oh, di Perpus lah sudah sampai Layo nih ya. Oke, Raisya di Perpus juga caknya ya, Raisya ya. Di Raisya di Rusun, Perpus. Bu. Oh, di dusun. Rusun, Rusun. Oh, Rusun Nawa Putri, Bu. oh kamu Soalnya tinggal di jam 1 nanti Rusunawa. ada kelas, jadi nunggu di sini. Oh, tapi kamu bukannya orang Palembang, Raisya? Iya, soalnya tadi bisnya pagi, Bu. Oh, gitu. Iya, Putri Akika sama Pipit Mahera nih berdua di mana nih? Ada di lab, Bu. Di lab, Masya Allah, lah sudah di kampus semuanya ya. Nah, yang kelas Palembang juga Danu udah di mana Dan? Di lab, Bu. Di lab juga. Ampun, saya ada di Induk nah. Kalau mau ke Induk baik sini. Ferry juga di lab, kayaknya Lara juga di lab ya. Sandrina di lab, Rizky di lab. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Yang ada di lab, em, ya silahkan di lab aja gitu ya. Kita dari sini ya, saya dari Indo, kalian yang ada di lab silahkan menggunakan fasilitas lab, tapi nanti di ini apa diberesin lagi ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan kembali ya. Mohon maaf ya kemarin siapa Danu sama Sundari ya WA saya. Bu, minta yang ini dong, format yang kemarin itu untuk persiapan jaga-jaga. Ampun, Dan, kamu tuh lagi libur lebaran dan libur lebaran tuh nggak usah gas dan makanya sengaja nggak saya kasih biar kalian tuh fokus lebarannya, nggak usah mikirin tugas. Kamu emang kalau lah sudah dikasih mau ngerjain langsung, tidak juga kan? Nah, jadi mendingan sekarang aja gitu ya kita bahasnya. Kemarin-kemarin biar kalian tuh fokus dulu untuk apa namanya family time dengan keluarga gitu kan. Nah, jadi biar nggak usah mikir-mikirin tugas. Sekarang baru minggu ini ya kita mulai kerja keras lagi, kita mulai nyalakan apa namanya semangat gitu ya, biar tugas-tugas yang kemarin tertinggal itu bisa selesai tepat waktu. Jadi untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan indikator ya. Jadi untuk hari ini tuh di RPS nih ininya sudah apa agendanya tuh membahas membuat indikator untuk kerjaan untuk ke pekerjaan kalian gitu kan, untuk pekerjaan kalian yang kemarin sudah dibagi. Tapi kalau untuk kelas Layo ya, untuk kelas Layo ini tuh mereka kemarin kelompokan, nggak sendiri-sendiri. Nah, jadi ini akan kita inikan lagi ya, akan kita bagi lagi supaya masing-masing orang tuh dapat satu aja gitu ya, dapat satu saja indikatornya, nyusunnya masing-masing sama dengan kelas Palembang. Jadi nanti kita bagi lagi untuk yang kelas Layo ini.
Kalau kelas Palembang kan sudah satu-satu pas ya. Kelas Palembang sudah satu-satu, yang kelas Layu nih yang akan kita bagi. Nah, jadi hari ini kita akan membuat indikator instrumen terkait dengan penilaian untuk nilai-nilai matematika gitu ya. Nah, akan saya share dulu contohnya yang sudah kemarin kita bahas sedikit ya. Nah, oke. Mana sih tadi? Ini modul handbook RPS. Yang mana sih? Ya, ini dia dokumen. Nah, oke ya. Jadi teman-teman, nanti yang akan kita susun adalah bentuknya seperti ini. Jadi kan untuk sebuah kemampuan atau skills itu kita bisa mengukurnya menggunakan instrumen tes maupun instrumen non tes. Nah, misal saya di sini ambil contoh itu untuk representasi matematis ya, representasi matematis. Di sini untuk representasi matematis sendiri ada beberapa indikator, yang akan dipotret hasilnya atau dipotret kemampuannya. Yang pertama itu adalah representasi visual ya. Kemudian itu yang kedua adalah representasi simbolik, ketiga itu representasi verbal. Nah, tentu saja masing-masing representasi ini memiliki indikator, ya kan? Seperti dengan kemampuan-kemampuan yang teman-teman kemarin sudah bahas itu ya, sudah dipresentasikan itu juga masing-masing ada indikatornya. Nah, jadi nanti dari salah satu kemampuan itu kita pecahkan, kita buat indikatornya masing-masing. Ya. Sebagusnya sih kalau kemarin kan kita juga ada beberapa yang sudah mencontohkan untuk soal-soalnya gitu ya, soal-soal untuk mengukur kemampuan pengetahuan konsep, pemahaman konsep atau pemahaman matematis gitu, beberapa ada yang sudah mencontohkan untuk tesnya sih ya. Nah, tapi nanti untuk ini kita akan lebih fokus lagi membuat tes gitu ya, tes untuk mengukur kemampuan-kemampuan tadi. Nah, ini saya contohkan untuk yang representasi matematis. Di sini ngambil kompetensi dasarnya, KD-nya, materinya itu untuk koordinat Kartesius ya, koordinat Kartesius. Jadi di sini antara materi ya, kemudian dengan indikator representasi gitu ya, itu dimixkan, disatukan gitu ya, sehingga nanti lahir sebuah indikator soal gitu ya, melahirkan indikator-indikator soal. Nah, tentu saja untuk indikator soal ini tidak lepas pula dari indikator pembelajaran yang dibuat untuk sebuah tujuan tertentu gitu kan. Nah, jadi di sini yang kita matchkan antara indikator kemampuannya ya, dalam hal ini ada representasi kalau di contoh saya ini. Nah, kemudian disesuaikan dengan indikator pembelajarannya ya, baru nanti kita lahirkan indikator soal. Nah, jadi ini yang akan teman-teman susun untuk hari ini, untuk kegiatan ini ya, pekerjaan ini, membuat indikator representasi, dicocokkan dengan indikator pembelajarannya, kemudian nanti akan bagaimana sih untuk mengukur atau memotret ininya. Nah, dibuatlah indikator soal. Itu untuk soal tes ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini soal tesnya seperti ini, instrumen tesnya. Sampai di sini apakah teman-teman ada pertanyaan atau ada kebingungan? Silahkan. Paham ya ini ya, untuk instrumen tesnya seperti ini ya. Dibuat kisi-kisi, ya kalau kita bikin instrumen tes kan harus ada kisi-kisi ya. Nah, minimal 3 ini aja dulu teman-teman. 3 3 kolom ini ya, 3 kolom ini. Ada indikator kemampuannya, ada indikator pembelajarannya apa, dan indikator soalnya yang bagaimana. Materinya apa ya? Materinya silahkan sesuaikan aja gitu ya, sesuaikan saja gitu kan. Kayak kemarin agak susah juga kalau kita menggunakan kemampuan ini, kemampuan apa ya? Misalkan kemarin kemampuan
yang agak susah tuh misalkan nih kalau problem solving bisa semuanya ya, problem solving bisa semua, pemahaman matematis bisa semuanya, pemahaman konsep. Nah mungkin di pemahaman konsepnya ada beberapa materi yang nggak ada konsep gitu ya, cuma langsung langsung apa namanya prakteknya aja kan ada kan yang kayak konsep. Nah itu agak susah juga kalau misalkan mau mengukur kemampuannya. Nah mungkin bisa kita pilih materi yang sesuai dengan untuk pemahaman konsep itu. Jadi nggak semua materi itu bisa dipakai, tapi kita sesuaikan dengan materi yang cocok. Misal ya, misalkan seperti itu. Apalagi sih materi kita tuh pemahaman konsep, kemudian pemahaman matematis, kemudian apalagi pemecahan masalah, komunikasi ya, komunikasi matematis itu hampir-hampir mirip dengan representasi kalau komunikasi matematis kan. Nah, itu juga nggak semua materi itu bisa tercover gitu ya, bisa ter apa namanya? bisa dilihat kemampuan komunikasi secara ininya gitu ya. Nah, itu perlu kita pilih-pilih juga. Berpikir kreatif ya, berpikir kritis. Nah, ini bisa semua sih, berpikir kritis, berpikir kreatif. Kemudian ya, itu sih. Oke, jadi untuk yang dilakukan oleh teman-teman kelas Palembang ini sesuai dengan yang kemarin sudah dipresentasikan, ya kan? Kemarin sudah dipresentasikan disamakan. Nah, untuk yang kelas Layo, karena kemarin itu berkelompoknya 3-4 orang ya, jadi kita buat lagi ya pembagiannya. Itu untuk instrumen tes. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Nah, oke, kalau ini selanjutnya mana sih? Satu, dua, tiga sudah ya. Nah, oke, ini untuk masih soal tesnya. Nah, untuk soal non tesnya, instrumen non tesnya ya, instrumen non tes. Untuk instrumen non tes sendiri kita bisa menggunakan beberapa opsi ya, beberapa instrumen. Biasanya angket ya, kalau teman-teman tahu kan ada angket, kemudian wawancara, kemudian ada lembar observasi. Nah, kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau contoh saya tadi pedoman wawancaranya itu representasinya itu wawancara. Nah, jadi untuk membuat wawancara ya, untuk membuat ini wawancara kita perlu namanya pedoman. Pedoman wawancara supaya apa yang mau kita tanyakan gitu ya, apa yang mau kita tanyakan kepada siswa, kepada subjek itu sudah terukur, sudah terarah. Makanya kita perlu membuat sebuah pedoman wawancara. Nah, kurang lebih seperti ini nanti untuk pedoman wawancaranya ya. Kita buat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan, yang akan kita konfirmasi ke siswanya. Nah, kurang lebih itu. Jadi pertanyaan ini bagaimana ya? Pertanyaan ini nanti untuk memotret untuk mengkonfirmasi jawaban siswa gitu ya. Kalau misalkan dirasa siswa itu kayaknya kurang kurang tergambar kemampuannya menggunakan soal tes, nah itu kita bisa lengkapi datanya itu menggunakan pedoman wawancara, menggunakan wawancara. Jadi di sini wawancara ini ya sifatnya dia pelengkap gitu ya, pelengkap dari soal-soal tes kita gitu. Untuk mengkonfirmasi kemarin kamu jawab ini gimana sih ininya gitu ya, caranya bagaimana gitu kan. Terus kira-kira kalau misalkan kayak gini apa yang kamu ketahui, apa yang mungkin solusinya bagaimana. Nah itu tuh untuk mengecek mengecek pengetahuan siswa itu dari wawancara, kedalaman kedalaman siswa dalam menjawab tadi dengan wawancara.
Nah, bagaimana pertanyaannya ya? Nanti kita sesuaikan dengan indikator-indikator dari kemampuan kita, nilai-nilai matematika kita. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk angket sendiri. Nah, jadi ini wawancara sih biasanya soalnya disesuaikan dengan apa namanya? Dengan soal tes kita gitu ya, tidak jauh-jauh dari soal tes. Untuk angket, pernah ya saya bukakan untuk angket ya. Bentar, kita cek dulu. Oke, sambil teman-teman cermati dulu, ada pertanyaan enggak? Saya nyari dulu filenya tadi. Angket. Nah, misalkan seperti ini. Dari situ baru Nah, ini teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk angket. Ini saya ambil contoh itu angket untuk kreativitas gitu ya, kreativitas guru. Kreativitas guru berdasarkan perspektif peserta didik. Nah, jadi di sini ada beberapa indikator kan, indikator dari kreativitas itu diantaranya ada fluensi, ada fleksibilitas, gitu kan, ada originalitas, ada elaborasi, nah brainstorming dan motivation. Kemudian ini kita deskripsikan di sini keterangannya bahwa yang fluensi ini deskripsinya adalah mencetuskan banyak jawaban, gagasan, penyelesaian pertanyaan atau masalah gitu ya, memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Kemudian selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Ini kita buat kisi-kisinya nomor berapa, sehingga nanti untuk instrumen angketnya bentuknya seperti ini. Nah, nih. Oke, tadi yang nomor 1 tadi ya. Nomor 1 di sini pernyataannya seperti ini. Apakah guru memberikan gagasan atau jawaban? Nah, opsi jawabannya ada 4. Ada sering, ada selalu, sering, ya, kadang-kadang, atau TP. Nah, ini S sama S ini dibedakan. Mungkin selalu tuh SL gitu ya, sering tuh SR. Nah, jadi biar beda aja nih. Ini sama, ini salah. Harusnya SL, SR, KK, TP. Ini kalau 4 pilihan jawaban. Boleh juga yang 5 jawaban gitu ya. Mungkin sangat setuju gitu ya. Sangat setuju. Kemudian setuju. Kurang setuju. Tidak setuju. Dan ada sangat tidak setuju. Nah itu kan ada juga, ada yang membuat menjadi 5 pilihan. Kalau ini contoh yang ini 4 pilihan. Oke, jadi di sini setuju atau tidak setujunya bagaimana? Apakah itu template atau tidak? Ya kita sesuaikan dengan pernyataan kita. Guru memberikan gagasan atau jawaban. Itu bisa dengan selalu sering, kadang-kadang tidak pernah, atau mungkin dengan setuju, sangat setuju. Ya itu masih match gitu ya. Jadi untuk opsi jawaban ini kita sesuaikan saja dengan pernyataan kita. Ya, dengan pernyataan kita. Nah, jadi di sini teman-teman di sini bisa apa namanya? Bisa menyesuaikan dengan pertanyaan masing-masing, pernyataan masing-masing. Oke. Nah, misalkan dari setelah membuat kisi-kisi tadi ya, terus kita kembangkan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebenarnya ini belum diajarkan sih di ini ya, di evaluasi.
Nanti di pertemuan keberapa juga akan saya jelaskan kembali untuk instrumen non-tes. Ya, instrumen non-tes ini kan belum ya. Nah, paling enggak kalian ada wawasan sedikit gitu ya, sudah membuat instrumen non-tes ini di nilai-nilai matematika. Ya, kurang lebih nanti pekerjaannya sama yang akan dilakukan. Pertama kita buat kisi-kisinya dulu ya, kisi-kisinya dulu. Kemudian nanti kita kita pecahkan itu menjadi beberapa pertanyaan. Ya. Ini kisi-kisinya nih. Kisi-kisi dari tadi. Oh, ini yang berpikir kritis ya, variabel berpikir kritis. Contoh dari berpikir kritis. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana. Nah, pertanyaannya di nomor 1, 2. Nah, pertanyaannya di nomor 1, 2. Berarti di sini guru memberikan gagasan atau jawaban. Nah, ya itu bagian dari pertanyaan tadi yang indikator memberikan penjelasan sederhana. Kemudian yang kedua, guru mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan dapat menjawab setiap pertanyaan peserta didik. Ini dia lebih ke gurunya sih ya, bukan ke peserta didiknya. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini karena yang diharapkan itu adalah guru ke siswa, perlakuan guru ke siswa. Jadi ini angketnya guru yang mengisi, ya, guru yang mengisi. Guru yang diisi gitu ya, kegiatan aktivitas guru yang dilihat gitu, yang menilai adalah peserta didiknya. Nah, kalau kita nanti yang menjadi subjeknya adalah peserta didik ya, siswanya ya, maka nanti pertanyaannya ya siswa gitu ya, diganti kata-katanya dengan siswa mempunyai berbagai macam cara pendekatan agar bisa menyelesaikan soal dengan tepat, misalkan seperti itu, atau misalkan siswa memiliki gagasan untuk bisa menjawab pertanyaan dengan cara lain. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya itu untuk guru, ini nanti ininya guru ya, subjek di sininya guru. Kalau subjek penelitiannya siswa, kata-kata di sininya dirubah menjadi siswa. Ini yang untuk siswa. Nah, untuk siswa ya, ini untuk siswa, ini siswa yang mengisi. Jadi saya memfokuskan pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, ini kalau dia mengisi sendiri ya, jawabannya mungkin bisa setuju, sangat setuju, tidak setuju tadi bisa ya. Nah, jadi tinggal kita centang aja sesuai dengan kondisi keadaan kita gitu ya. Tapi di sini itu apa ya namanya ya, bersifatnya pribadi gitu ya, personal. Makanya dia di sini subjeknya dengan kata saya. Kalau dengan kata siswa boleh nggak? Boleh juga sih, siswa memfokuskan pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan. Boleh seperti itu. Nah, kalau untuk kata siswa di sini berarti kita yang mengisikan itu bisa siswa itu sendiri atau bisa guru atau bisa observer. Nah, kalau yang kata-katanya itu saya, berarti bersifat personal kan? Nah, itu pasti siswa sendiri yang menyusunnya, menjawabnya. Yang isinya itu siswa sendiri. Kalau kata-katanya di sini saya. Karena di kopnya tadi, di sini kuesionernya penelitian berpikir kritis untuk peserta didik, ya, untuk siswa. Minimal berapa soal ya, Bu? Minimal berapa pertanyaan? Ya, kita sesuaikan dengan indikator kita gitu ya. Kalau indikator kita ada 10 ya minimal 10 soal gitu kan. Minimal 10 pertanyaan. Masing-masing indikator itu sudah terwakili dengan satu pertanyaan. Kalau lebih dari itu boleh, lebih dari itu juga boleh. Nah, perlu diketahui kalau di sini ini agak kurang. Agak kurangnya bagaimana? Karena di sini semuanya kalimatnya bernilai positif. Seharusnya angkat yang baik itu ada pernyataan yang bersifat positif dan pernyataan bersifat negatif. Hal itu digunakan supaya apa ya namanya? Untuk melihat konsistenan siswa dalam menjawab, konsistenan orang tersebut dalam menjawab. Pas dikasih pertanyaan positif, dia jawabnya iya. Pas dikasih pertanyaan negatif, jawabnya juga iya. Nah, itu kan nggak match. Harusnya kalau positifnya iya, negatifnya tidak, gitu kan.
Positifnya tidak, negatifnya iya. Nah, kalau dia jawabannya sama-sama positif negatifnya iya, artinya dia tidak konsisten. Nah, berarti perlu dipertimbangkan jawaban dari si anak itu, gitu ya. Nanti kita bahas lagi tuh di evaluasi, bahas di evaluasi ya untuk penyusunan angket ini seperti apa gitu ya. Nanti di evaluasi juga diajarin. Nah, ini lembar validasi ya. Nah, validasi. Nah, ini nih enggak. Kalau ini lembar validasi ini evaluasi banget, enggak usah. Yang kalian buat itu tadi adalah lembar observasi lembar angket. Yang pertama angket ya. Angket, kemudian pedoman wawancara yang disesuaikan dengan soal tes. Nah, kemudian untuk tambahan itu bisa menggunakan lembar observasi. Lembar observasi di sini yang digunakan ya untuk melihat atau mengobservasi siswa pada saat pembelajaran. Saya contohkan di sini. Observasi kemampuan. Yang itu Bu, yang artikel problem itu MC itu volume 3 nomor volume 2 nah bukan itu yang berarti Pengembangan misalnya. yang volume 3 nomor 1 Berpikir kritis indikator. Bentar nggak ketemu. Ya, tunggu dulu. Nah, ini mangkonya aplikasi dia yang volume 2 nomor 2-nya aku enggak bisa belum SSN ini kalau ini OJS 3. Iya, OJS 3. Itu tidak diekspor itu. Iya, Oke, ini untuk lembar observasinya ya, saya contohkan seperti ini. Nah, enggak tahu ya kalau yang cara yang banyak enggak tahu. Lembar observasi di sini tuh digunakan untuk melihat proses pembelajaran ketika di kelas. Jadi di sini dia terlaksana atau tidak gitu ya, kelihatan atau tidak gitu tuh kita conteng-conteng aja. Nah, seperti ini nah teman-teman ya. Keterlaksanaan keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi dalam keterampilan berpikir kritis siswa itu kan ada beberapa indikator tadi ya, misalkan di sini orientasi siswa pada masalah gitu kan. Kemudian di sini keterampilan kritis yang tergali ada memfokuskan pertanyaan, subindikatornya mengidentifikasi atau merumuskan kriteria untuk mempertimbangkan kemungkinan jawaban. Kegiatan siswanya memberikan respon terhadap pertanyaan guru. Nah, ini terlaksana atau tidak? Ya, kita checklist terlaksana atau tidak. Nah, di sini keterangannya tuh kalau 4, 3, 2, 1 tuh 4 itu untuk yang sangat baik, ya. 3 itu baik, 2 itu cukup, 1 itu kurang baik, 0 itu sangat kurang baik. Jadi kalau yang 4 itu mungkin terlaksana semuanya kelihatan gitu ya, terlihat tadi. Kemudian yang baik itu ya mungkin ada beberapa yang diam saja, tidak melakukan aktivitas itu, gitu tuh sudah tergolong baik. Tapi mayoritas sudah bisa melaksanakan gitu ya. Nah, kemudian kalau cukup ini ya mungkin cuma 1-2 yang melaksanakan aktivitas, banyakkan yang enggak daripada yang ini gitu ya, yang melakukan aktivitas. Kemudian yang satu itu misalkan yang dia enggak ada satu gitu ya, ada satu, yang lain pada diem aja. Nah itu masuk kategori kurang baik. Nah, sangat kurang baik ini kalau tidak ada satupun yang melakukan aktivitas itu, gitu ya. Jadi kita berikan poin skor-skor ini sesuai dengan keadaan kelas tadi, gitu ya, kelas yang di lapangan itu seperti apa. Sangat baik, baik, cukup, kurang baik, atau sangat kurang baik. Nah, di sini kita kasih centang aja nanti.
kita kasih checklist ya, kasih checklist. Ada nggak yang siswa itu memberikan respon terhadap pertanyaan guru? Oh, semuanya memberikan respon dengan baik. Nah, kita berarti kasih nilai 4. Kemudian menjelaskan contoh kesetimbangan gitu ya. Keseimbangan ini ada nggak yang bisa, oh mungkin cuma 1-2 yang bisa, yang lainnya pada diem, berarti dia sudah cukup baik, kurang baik gitu ya, baru 1 yang jelasin itu kurang baik. Bertanya mengenai materi yang diajarkan, berapa orang yang bertanya, oh kayaknya semuanya antusias pengen bertanya, oh berarti ya sangat semuanya. Kalau cuma 1-2 ya mungkin kurang baik gitu ya. Nah, jadi di sini ada indikator masing-masing tadi, kita pecahkan menjadi kegiatan siswanya apa gitu ya, kegiatan siswanya seperti apa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, kegiatan siswanya apa, untuk mengobservasi dan mempertimbangkan ini kegiatan siswanya apa gitu ya. Nah, kita buat seperti ini, kemudian kita kasih kolom untuk checklist-checklistnya. Ini namanya lembar observasi. Jadi kita akan melihat keadaan realnya di lapangan, di kelas yang sesungguhnya itu muncul atau tidak, terlaksana atau tidak. Oke? Lembar observasi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, nanti kasih catatan ya, apa yang ditemukan selama di lapangan itu ada apa? Ada hal-hal yang perlu dicatat apa gitu, kita berikan di sini di bawahnya. Nah, seperti itu. Angket, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara ini disesuaikan lebih ke nanti untuk konfirmasi jawaban soal tesnya ya. Jadi soal tesnya dibuat dulu, baru kita bikin untuk pedoman wawancaranya. Seperti itu, teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Jadi yang kita lakukan sekarang apa? Membuat indikatornya dulu. Ya, buat indikatornya dulu. Oke, Danu, ada pertanyaan nggak, Dan? Itu Bu, boleh enggak Bu? Yang screening tadi. Suaranya pecah, Dan. Kenapa, gimana, Dan? Itu Bu, file yang Ibu saya kirim tadi. Boleh minta nggak, Bu? Oh, minta dikirimin file yang tadi. Ya, Ya, save dulu Masih, ya Bu. ini karena nggak download. Yo. Yang lain ada pertanyaan nggak? Jadi tagihan hari ini, teman-teman, silahkan buat indikatornya dulu. Ya, indikatornya dibuat dulu, dipecahkan dari indikator kalian yang kemampuan tadi, masing-masingnya dipecah-pecah menjadi indikator-indikator. Ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, baru kita susun instrumen tes dan non tes untuk mendukung dalam pemotretan kemampuan kita, kemampuan nilai-nilai matematika kita. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Nanti saya share ini. Indikator ya. Nggak ada pertanyaan? Cukup? Pertanyaan ya langsung kerja mandiri ya. Kerja mandiri nanti akan saya buat di e-learning untuk pengumpulannya. Mana tadi yang Danu minta tuh? Dan tapi ini berantakan ya Danu ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Iya, Bu. Nah, ini saya cuma ngedownload aja. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Izin bertanya, Bu, untuk Oke, yang lain silakan. gimana ya? Gimana yang layo ya? Pembagiannya ya? Gimana ya bagusnya?
Kalian berapa orang sih? 11-an ya? 11 Iya. orang. Iya Kalau kan? nggak padahal kita ada 7. Ada 7 kemampuan ya. Ada 7 kemampuan. Gimana ya? 11 kalau kurang 3 lagi ya. Berarti mungkin ada yang 2, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang gitu ya. Yang terlihat. Heeh. 13, Bu. Gimana gimana? Kalau nggak salah 13 orang. Oh, 13 orang. Kalau gitu berarti dua-dua boleh ya. Dua-dua aja nggak apa-apa. Dua-dua tapi masing-masing gitu ya. Kerjanya sendiri-sendiri, bukan 2 orang itu gitu ya. Tapi 2 orang itu kemampuan matematikanya sama gitu. Nah, misal siapa Kiki dapat kemampuan berpikir kritis gitu ya dengan Jenny Putri Akika nih sama juga berpikir kritis tapi kalian instrumennya beda gitu ya, beda. Bukan artinya Kiki dan Putri ini bekerja mengerjakan satu instrumen yang sama tapi hanya hanya kemampuannya aja yang sama tapi tetap instrumennya bikin dewe-dewe. Nah, itu ya. Bisa ya? Oke. 13 orang ya, berarti ada yang satu. Ya, ini tugas akhir, betul ya. Nanti akan dihitung sebagai UAS gitu. Nah, jadi mulai dari sini kan kita akan bikin dulu indikatornya kan. Nah, untuk hari ini kita bikin dulu indikatornya. Kemudian minggu depan itu kita buat kisi-kisinya, ya, membuat kisi-kisinya. Nah, baru nanti di pertemuan pertemuan selanjutnya kita akan kayak 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 progres gitu ya, kayak presentasi progres dulu bagaimana teman-teman bisa revisi dan hasil revisinya itu yang akan kita jadikan sebagai nilai UAS gitu ya, sebagai proyek akhir untuk nilai UAS. Ya. Jadi kurang lebih 2 minggu jadilah ya, 2 minggu bisa lah ya. Nanti di pertemuan ke-15 kita akan kita akan presentasikan gitu ya, akan presentasikan masing-masing. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya lagi, Bu. Berarti Ya, kami yang layo ini baginya sekamian aja ya, Bu? Enggak Ibu iya, tentuin. iya, kalian aja lah gimana baiknya kalian yang bikin ya, kalian yang bagi-bagi aja. Kalau kemarin kan mungkin sekelompokan itu sudah ada 4 orang, nah mungkin dibagi dua-dua, itu boleh atau gimana lah yang adilnya menurut kalian ya. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nanti filenya saya kirim ya. Ini saya ekstrak dulu karena masih banyak banyak halaman nanti kalian bingung sendiri. Cukup? Tidak ada lagi pertanyaan? Langsung kerja mandiri ini ya teman-teman ya. Silakan disusun indikatornya masing-masing. Kelas layu dibagi dulu baru nyusun indikatornya. Kalau yang sudah dapat kemampuannya silakan buat indikator-indikator. Oke, thank you teman-teman semuanya untuk kehadiran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan paparan kisi-kisi. Paling enggak kalian sudah ada kisi-kisi gitu ya. Sudah ada kisi-kisi. Jadi biar terlihat progresnya per minggu. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu, kalau ada pertanyaan, kita tutup aja perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi minggu depan ya. Deadline-nya bagaimana? Deadline-nya pokoknya kita tuh per minggu tuh ada progres gitu ya. Nah, progres paling enggak tuh 2 minggu ini kita akan sekarang bikin indikator ya. Minggu depan kisi-kisi. Nah, minggu depannya lagi kita akan lihat progres kalian sudah selesai belum untuk instrumennya. Baru nanti revisi terus dijadikan tugas akhir UAS. Gitu ya. Oke. Nah, pada hari ini indikator dulu. Yang penting indikator dulu sudah disusun. Selanjutnya sesuai dengan timeline aja. Ya, thank you semuanya. Tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Tutup ya.